Hai guys, jadi balik lagi nih ke podcast gue. Dan kali ini gue kedatangan bintang tamu, temen gue sendiri. Namanya Imam. Ya, nama gua Muhammad Imam Pambudi, Ya. bisa dipanggil Imam atau Bre bisa juga, bebas sih. Bro, bisa gak nih? Bisa Oh, juga bisa. Jadi di podcast kali ini nih gue mau ngulik Imam, tapi tentang kampusnya aja. Karena dia kan lagi kuliah dan udah semester akhir juga Ya, nih. benar, semester 8. Iya, maksudnya gue bikin podcast ini tuh biar kalian semua nih yang nonton dapet info tentang kampusnya dia nih, sekalian promosi ya kan. Barangkali kalian emang pengen masuk sini tapi belum terlalu tahu gitu gimana kampus ini. Jadi di sini gue mau nanya mengenai kampus dia. Boleh. Ini kalau boleh tahu lu ngampus di mana sih? Gue itu ngampus di stay di Rawamangun ya, stay Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Iya, Indonesia. Rawamangun tuh dekat mananya tuh? Kan Pokoknya- Rawamangun tuh luas tuh. Iya, di daerah apa namanya? Rabani itu Oh, ada dekat dekat. Rabani, Iya, iya. tuh pokoknya kalau nggak jauh majuan dikit dari UNJ, dari dekat Veldrum lah. Berarti dekat Arion juga ya Iya, hitungannya. benar dekat Arion. Nah itu lo kenapa sih masuk stay? Gua pertama masuk stay itu dari rekomendasi temen, dan juga gua lihat-lihat situ akreditasinya bagus juga, terus juga gua ngambil jurusannya sesuai yang ingin gua ambil juga, itu manajemen dengan akreditasinya A, dan juga biayanya juga menurut gua terjangkau sih, lebih murah ya. Berarti lo masuk stay nih karena rekomendasi, tapi selain rekomendasi itu karena akreditasinya udah Iya. bagus ya. Terus juga berkualitas lah ibaratnya. Berkualitas, termasuk dosennya juga kan Iya, berkualitas. dosennya juga baik-baik, juga ramah semuanya. Kalau ke kampus nih lo naik apa nih kira-kira? Kalau gua sehari-hari itu kampus naik motor. Naik motor, Iya, berarti naik naik motor. kendaraan pribadi. Tapi sebenarnya kampus lo itu bisa nggak sih kalau naik kendaraan umum kayak misal Transjakarta atau Jaklingko? Bisa sih, kalau lebih enak sih emang naik Jakarta, tapi kalau wilayah daerah rumah gue itu jauh buat ke kampus saya juga, terus juga buat ke halte busway-nya juga lumayan jauh. Tapi cukup strategis lah ya kampus Ya lo ini. strategis karena menurut gue sih itu banyak terminal juga sih, jadi deket, nggak terlalu jauh kalau buat kita jalan juga. Berarti nggak jauh dari jalanan besar gitu ya, yang penting jalanan Enggak. umum. Karena kan ada beberapa kampus yang mungkin masuk ke komplek, Iya. susah juga kan. Terkecil lah ibarat jalannya Iya, ya. misal kita naik kendaraan umum kan jalannya Iya. jauh gitu loh. Nah berarti ini kampus lu termasuk yang mobilitasnya sangat mudah ya, kayak benar-benar. transportasinya ada juga. dari halte juga dekat, gak terlalu jauh, misal Iya. dijangkau dengan jalan kaki gitu ya. Ya, bisa juga ya. Terus kan lu bilang tadi terjangkau, emang berapa sih biayanya? Dulu kalau nggak salah itu BPP itu kayak semacam uang gedung itu 3.750.000. Terus per SKS-nya itu satu SKS itu kalau nggak salah buat kelas reguler ya, karena gua kelas Iya. reguler. Terus sekitar ya 200-an lah. Kalau misalnya 18 SKS sekitar 3.500.000 lah, sekitar segitu. Berarti kalau misalkan ditotalin ya pahit-pahit 8 juta lah. Pahitnya 8 juta, nggak nyampe 10 ke atas. Berarti tiap semester itu wajib bayar 3.750.000 Nah, gitu. ya itu wajib sampai semester 8. Berarti itu biaya tetap yang harus dibayar sampai 8 semester ya. Nah, iya benar, biaya tetapnya. Kalau SKS-nya itu tergantung kita ngambil berapa SKS-nya juga. Nah, sistem pembayarannya gimana tuh kalau kampus lo? Kalau sistem pembayarannya itu bisa melalui online juga, dari yang bekerja sama dari BNI, dan juga bisa offline, ada buat teller administrasinya di sono. Oh, keren ya ada tellernya ya. Nih guys tuh, berarti kampus ini nih mempermudah sekali kan, bayaran bisa melalui online, kayak nggak perlu ke bank atau ke kampus kan, Nggak perlu bisa lewat store m-banking dulu, gitu ya. ya. Benar, m-banking. Nah, terus dengan biaya yang segitu, fasilitas yang didapat apa aja sih dari kampus lo? Fasilitas menurutku sih udah lumayan enak juga ya. Kayak ada tempat RTM buat tempat-tempat nongkrong mahasiswanya juga, terus ada perpustakaan juga, terus ada taman di belakang juga, dan lapangannya juga luas ya, enak juga kalau buat ibarat buat nongkrong mahasiswanya di situ. Selain itu apa lagi? Wifi mungkin? Ah iya, juga wifi juga enak, wifi-nya gratis juga di situ. Terus kita Bisa juga diakses semua orang lah ya. iya bisa mengakses semua orang, buat khusus wifi mahasiswa juga ada. Lu sering nggak tuh berkunjung ke perpus? Oh, kalau ke perpus jarang. Paling minjem buku doang sih. Tapi perpusnya enak lah, adem nggak? Perpusnya enak, malah perpusnya di situ gede, adem. 2 lantai? Dua Apa lantai gimana atas tuh? bawah, dua lantai atas bawah. Itu enak sebenarnya. Keren berarti ya. Ya enak situ.
Berarti dengan biaya yang cuma segitu aja ya ibaratnya, maksudnya terjangkau, dapat benar. fasilitas yang mengenakan kita sebagai mahasiswa gitu ya. Maksudnya Nyaman lah, fasilitasnya membuat kita nyaman. iya membuat kita nyaman dan fasilitasnya juga bisa kita pakai gitu ya. Benar juga. Maksudnya kan ada beberapa kampus yang mungkin fasilitasnya rada kurang ya. Iya juga. Mungkin ada yang biayanya mahal tapi fasilitasnya kurang. Nah, ini berarti kampus lo harga terjangkau, fasilitas oke gitu kan. Fasilitas oke lah buat ya kalangan menengah ke atas juga bisa, menengah ke bawah juga bisa sebenarnya. Berarti ini kampus lo udah keren banget lah ya, dari akreditasinya udah fasilitasnya juga udah oke banget, gak kalah jauh dari kampus-kampus mahal mungkin ya, dengan harga yang terjangkau. Nah, terus pembayarannya juga udah bisa online. Iya, online bisa online. Terus gimana tuh waktu pandemi kan 2 tahun tuh berarti belajarnya online kan? Oh iya, Kampus itu- lu gimana tuh? Itu kalau nggak salah pas semester 2 atau ya pokoknya gue itu semester 1 itu offline. Pas sudah mau masuk ke semester 2 itu udah mulai online, dan juga itu udah disediain kayak website khusus lah gitu, study namanya, study. Itu aksesnya apa aja sih kalau di study kalau boleh tahu? Study itu ya kayak kita bisa akses tugas, menu tugas, terus Materi forum gitu? diskusi ya, Materi juga dari forum situ? diskusi itu udah semua ada di website itu. Wah, keren banget ya berarti nih kampusnya, maksudnya bisa bikin website yang memudahkan kita juga Ya, saat memudahkan mahasiswa pandemi juga. itu juga Benar, kan, dan benar. memudahkan dosen dengan tetap materinya nyampe gitu ke mahasiswanya. Juga masih ada. Terus gimana? Ada juga aplikasinya juga di Play Store. Apa Itu tuh? namanya kalau nggak salah Civitas. Itu kita buat Civitas. ngeliat tagihan kita, ngeliat di situ bisa ada juga. Terus presentasi kita itu ada juga, presensi, absen. Nah, itu ada juga semua di situ. Nilai bisa kelihatan semua di situ. Berarti dari Civitas itu bisa akses semuanya ya, Iya, dari bisa bisa kelihatan. tagihan, Tagihan, bayarnya terus, gimana tuh dari situ gitu udah ya. udah ada tutorialnya di situ. Absensi, Absensi juga, terus jadwal juga ada. jadwal kuliah dan milih mata kuliah lewat situ. Milih apa mata gimana? kuliah, kalau milih mata kuliah itu ada web khususnya sendiri. Sikat namanya, Sikat Dari Stay. Sikat Stay. Iya, Sikat Stay. Soalnya kan ada kampus yang dipaketin kan, kita nggak bisa iya, milih benar, sendiri benar. nih sebagai mahasiswa. Berarti kampus lu ini bisa milih sendiri dan lewat web itu ya, Benar. lewat web Sikat. Ya, tergantung IPK-nya juga. Kalau misalkan ya 30 ke atas kita bisa lebih kayak 2 dari 24, bisa 24 SKS, bisa 21 SKS, tergantung nilai kita lah di situ. Berarti kalau IPK-nya di atas 3 atau pas banget 3 bisa ambil 21. Iya, 21. Di atas 3,5, 24 bisa. 24 bisa sekaligus kalau emang otaknya kuat. Oh. Emang otak lu nggak kuat nih? Ya, yang Kalau standar-standar ngambil- aja lah, oh, iya. 21, 18, yang penting tepat waktu lah gitu. Yang aja penting intinya. mata kuliahnya juga nilainya Masuk sesuai semua, gitu iya, ya. benar. Gitu. Terus dosennya gimana nih? Ya menurut gue sih ada mungkin ya kalau misalnya dosen-dosen yang kurang paham gitu, tapi ya menurut gue ya lebih enak sih kalau misalkan buat semua dosennya. Cuman kayak adalah beberapa gitu, pasti juga setiap kampus juga ada merasakan lah mahasiswa yang kayak gitu. Ya tapi so far sejauh ini dosennya enak-enak semua Sejauh ya. ini juga aman-aman aja, masih enak juga. Terus juga ngejelasinnya juga nyambung ya, masuk ibarat masuk kayak dah gitu pembahasannya. Jadi dia pembahasannya kayak pakai pembahasan mahasiswa juga, kayak ngomong-ngomong biasa gitu, Iya, nggak iya, terlalu mudah dimengerti ibaratnya Udah dimengerti bahasanya. tuh guys. Yang mau masuk stay, dosennya enak semua. Nah, iya benar, Banyak masuk kan. stay aja. Dan apa namanya? Mudah dimengerti juga Nah, cara bahasanya ngajar juga nggak dosennya. terlalu baku. Iya. Gitu. Terus apa lagi nih? Tadi kan lu bilang pas online dari e-study. Apa lo ada kayak pembelajaran jarak jauh nggak sih? Lewat Ada. apa gitu? Ada. Kalau ya study itu modelnya kayak kita disiapin itu namanya aplikasi kayak Zoom gitu. Itu juga sebenarnya umum sih udah kayak gitu. Tapi kayak ada mode kayak website baru itu kayak Fax ID kayak gitu. Modelnya kayak kita masuk ke Fax itu, ntar kita langsung ke join ke grup. Disambungin ke Zoom gitu. Ke Zoom ya, ke Zoom. Oh. Jadi kita bisa langsung akses di situ di Zoom-nya kita. Berarti kayak nggak perlu share link lagi ya. Iya, Lo nggak cukup perlu. dikasih mungkin kode akses Nah, sama password, kode akses sama masuk password. dari web itu, terus benar. langsung nyambung ke Zoom gitu. Iya benar, udah Oh. gampang lah istilahnya, udah mudah lah. Ibarat kalau kita buat ya zaman teknologi kayak gini, ibarat kita udah gampang lah ngakses lah. Maksudnya mahasiswa pada ngerti lah. Ya, Iya, soalnya kan ini kita udah di era 5.0 dan Digital. 5.0 kan, Iya, udah benar. pasti manusia hidup tuh udah pasti harus pakai digital Iya, kan, benar, semua benar. alat teknologi. Ya, Iya, pasti udah kita pada apalagi yang Gen Z nih, mahasiswa pasti butuh banget alat teknologi, dan berarti kampus T ini benar-benar memfasilitasi juga dari sesuatu yang diakses lewat alat teknologi nih Iya. guys.
Kayak Benar. contoh tadi S-Study, Sikat, sama Vex ya. Yang itu bisa nyambung ke Zoom. Cuma kan ini pembelajarannya udah offline lagi Ya kan. udah mulai offline karena udah sedikit ini pandemi udah menurun. Jadi Iya. jadinya yang kelas-kelas malam, kelas-kelas reguler itu pada udah masuk offline semua jadi kayak gitu. Tapi lu enakan belajar online apa offline? Ya jujur sih enakan offline sih ya sebenarnya. Offline. Soalnya kalau menurut gua online itu kayak kurang dimengerti aja sih. Soalnya juga Karena belajar jarak jauh ya. nah, ya, jarak jauh terus juga susah untuk bertanya. Kadang-kadang kan juga ada gangguan sinyal Oh atau iya, gimana juga. benar. Ya banyak kok kan kayak gitu gangguan. Tapi tetap belajar lewat e-learning atau gimana nih, biarpun offline? Karena kan kampus lu juga benar-benar memfasilitasi dari wifi kan, berarti otomatis Betul. ketika ada e-learning tuh kita mudah mengaksesnya. Karena kita nggak tahu nih, misal kita pakai provider merek ini, merek itu, Iya benar. sinyalnya ada atau enggak kan kita nggak tahu ya. Tapi ternyata nih kampus Udah stay ini sediain. memfasilitasi wifi, berarti ketika ada e-learning mudah untuk Udah untuk mahasiswa mengaksesnya atau Di-download. mendownloadnya gitu ya. Terus kalau apa namanya, kan dari dosen udah ya, dosen, fasilitas kampus, fasilitas, terus kenapa dia masuk stay, udah Uh-uh. semua nih. Nah terus dari segi ininya apa namanya, UKMJ. oh iya, UKM itu apaan tuh? Maksudnya kan kita di sekolah ada ekstrakurikuler, pasti itu wajib ikut kan, Iya, kayak benar-benar. melatih keberanian kita juga, atau kita punya ada kegiatan lain gitulah, dan mungkin jadi nambah pengalaman kan. Nah ini UKM tuh ada apa aja nih di kampus lo? Di UKMJ banyak sih sebenarnya. Dari yang sebenarnya kita itu UKMJ juga dari ada basket, terus ada apa namanya volley, terus ada seni budaya, terus ada buat badminton, bela diri, silat, kayak Banyak gitu ya, banyak. berarti UKM atau ekstrakurikuler di stay Nah, ini iya, benar. banyak. Dari mulai olahraga, tentang seni, atau mungkin agama juga ada ya, Ada kayak agama. semacam rohis, Rohis dan juga. dari UKM jurusan juga ada gitu ya. UKM jurusan ada, UKM jurusan manajemen juga ada. Nah ngomongin jurusan nih, apa aja sih di kampus lu jurusannya? Kalau di kampus itu stay ada cuman 2 jurusan, tapi buat S1. Yang buat S1-nya. Oh, S1-nya iya. itu ada akuntansi sama Akuntansi manajemen. sama manajemen. Nah, kalau D3-nya itu ada manajemen perdagangan sama manajemen pemasaran kalau nggak salah. Iya. Nah ini berarti lu manajemen S1 Iya, manajemen ya? megang S1 iya. manajemen. Dan itu akreditasinya udah A Udah A, semua, udah A, semua iya. jurusan. Semua jurusan udah akreditasi A semuanya di situ. Jadi ya kalau kita buat apa, buat ngelamar kerja kemana-mana kan yang dilihat kan akreditasi dari kampus. Mudah gitu lah Mudah, ya, iya. karena akreditasi kampus lu Akreditasi udah udah A. bagus. Nah terus jenjangnya berarti hanya S1 sama D3 di kampus lu? S1 sama D3. Ada pasca sarjana nggak sih kampus lu? Ada pasca sarjana juga ya, buat S2 juga Oh, ada. ada juga. Ada juga buat Terus? S2. Tapi ya sebenarnya kurang tahu juga sih kalau buat sarjana. Soalnya Oh, kan kalau pasca S1 sarjana 1 masih. Ya barangkali kan lu tahu nih mengenai informasi Iya. pasca sarjananya kan. Berarti Nah, nih guys, bener-bener. ini kan terkait info pasca sarjana nih rada kurang ya. Mungkin kalian bisa searching di website atau di bener. Google maksudnya, atau Udah ada kok info website stay-nya udah Oh, ada. ada sih. ya. Udah ada. Berarti udah ada. Stay menyediakan website untuk kita mencari informasi kampus Informasi, Stay ya. itu Ah, sendiri. benar Ya? ada. Apa tuh nama websitenya kalau boleh tahu? Nah, website-nya itu kalau nggak salah Stay. Stay Sikat ID kalau nggak salah. Kayaknya gue pernah searching mengenai Stay nih, webnya stayac.id nggak sih? Iya, Stay. Iya ada, iya kurang-kurang Berarti lebih dia kayak salah gitu. guys. Pokoknya website yang bisa kalian akses nih sebagai orang umum itu stay.ac.id Oh, ya. iya, stay.ac.id ya. Ya kayak menyebarkan semua informasi kayak Oh, gitu, iya, pembukaan dari situ. PMB buat muat Oh, mahasiswa iya, iya. baru. Berarti pendaftaran itu bisa lewat situ ya. Iya, PMB juga dari situ. Buat jenjang S2 juga ada situ informasinya, terus dengan biaya informasinya juga ada. Oh iya iya iya. Berarti udah cukup Udah jelas lengkap lah sih, ya di iya. website tersebut. Udah jelas kan. Nah, terus nih website. Oh, ini magang. Magang. Lu gimana nih? Di kampus ngadain nggak sih magang Sebenarnya buat mahasiswanya sendiri gitu? ada magang juga buat Oh, ada. mahasiswanya. Tapi di kampus itu kayak direkomendasiin tempat magang kayak gitu di kampus. Tapi gua sejauh ini selama gua udah semester 8 ini belum pernah magang. Oh, belum pernah magang. Belum pernah Tapi magang. setidaknya kampus lu Menyediakan buka lah ya, ya, buka merekomendasikan ke tempat buat magang yang bisa gitu. Karena ada beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan kampus Oh, stay. wah, Jadi keren kita banget dong iya berarti. mempermudah channel kita lah buat nanti jenjang selanjutnya buat
nyari kerjaan lah gitu. Ya nih guys, jadi kan kita mahasiswa perlu yang namanya magang kan, karena biar dapat pengalaman. Kerja. Iya, dan mungkin kita juga bisa direkrut nih kalau kerja kita bagus. Nah, berarti kampus T ini benar-benar menyediakan apa? Buat program magang dengan mudah gitu. Jadi kita nggak perlu nyari-nyari sendiri mungkin ya. Dan nggak dipersulit gitu, karena ada bagian yang memang menyediakan diri kita atau mahasiswa yang mau magang nih larinya kemana gitu, ada ya bagiannya. Ada juga bagiannya gitu. Berarti keren juga ya kampus lo. Enak, pokoknya ibarat kita kalau ngejalanin aja lah. Jadi udah ada kita direkomendasiin ini, kalau emang kita suka atau itu kita ikut ke situ, atau lu suka direkomendasiin ke perusahaan ini atau lu mau lu coba ke situ. Jadi kita kayak ada pengalaman gitulah, sebenarnya lebih enak sebenarnya. Dari pengalaman kalau aja. Buat sosial media kampus tuh nih gimana nih? Aktif gak sih sosial medianya? Karena ada beberapa kampus yang kayak gue nyari-nyari tuh sosial medianya nggak ada. Kalau sosial media ada sih. Ada apa tuh Instagramnya mungkin? Kayaknya stay tulisannya stay. Pokoknya itu kayak perangkatan beda-beda kalau nggak salah. Pokoknya cari aja nih guys di Instagram @stay, nanti bakal keluar sendiri gitu ya. Iya. Pokoknya pop up dah paling atas daripada dicari. Paling atas ya iya, di pencarian. Berarti selain lewat website, otomatis kita sebagai orang umum bisa cari informasinya lewat sosial media berarti ya. Benar, iya. Karena sosial medianya berarti aktif kan? Aktif juga. Dia kayak nginfoin kayak ada kegiatan apa ini, mungkin ada perform dari UKM-UKM lain atau UKM yang lain gitu. Banyak lah, dapat informasi dari situ. Diposting semua di situ ya. Benar, jadi kita sebagai orang umum nih yang pengen tahu kampus stay itu gimana, kita bisa searching lewat Instagramnya ya. Dan bisa tahu kegiatan apa aja sih tuh yang ada di stay, atau apa aja nih stay ngadain acara apa, kita tahu dari situ ya. Berarti ini informasinya udah cukup banyak nih. Dari mulai fasilitas udah dijelasin, biaya yang terjangkau, kampus yang akreditasinya udah A, dan bagaimana kampus tersebut menghadapi masa pandemi udah dijelasin semua nih. Dan menurut gue kampus ini berarti keren banget. Iya, sangat recommended ya. Benar. Buat kalian yang misal memang belum rezekinya di PTN, kalian bisa lari ke sini. Atau yang emang udah nyari kampus swasta nih, bisa banget nih berarti masuk stay, karena fasilitasnya udah oke banget dengan harga yang terjangkau seperti itu. Oke guys, nah jadi nih misal kalian emang mau fix banget masuk stay, atau kalian pengen cari tahu informasinya, bisa melalui sosial medianya ya. Sosial media atau di website yang stay.ac.id. Oke, berarti podcastnya segitu dulu aja ya, karena informasi yang didapat udah banyak nih. Insya Allah penonton juga tahu lah ya. Maksudnya informasi yang didapat oke nih, udah dipahami gitu dari lo. Oke, berarti podcastnya sampai sini aja ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata nih dari gua, atau mungkin pertanyaannya rada kurang. Pokoknya segini aja ya guys. Dah.